Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia, Profesor Salim Said dalam wawancara dengan Karni Ilyas mengatakan, tidak banyak pengaruhnya apakah Ketua Umum Partai Demokrat tetap dipegang oleh AHY ataupun kemudian pemerintah mengesahkan Muldoko sebagai Ketua Umum yang baru hasil KLB Sibolangit. Namun demikian kalau kita lihat dalam perspektif yang lebih luas sebenarnya tidak sepenuhnya benar karena bagaimanapun ya upaya mengambil alih Partai Demokrat bisa dilihat sebagai bagian dari upaya untuk memuluskan jalan menuju konsolidasi kekuasaan yang kalau dibiarkan akan berujung pada terbentuknya partai tunggal yang tentu saja merupakan kemunduran yang parah dalam demokrasi yang sudah kita pilih sebagai jalan bernegara. Hai guys, ketemu lagi kita nih ya, ini Jumat malam. Ya, berarti besok weekend. Enggak juga ya, jangan-jangan sebagian lu udah weekend dari Kamis kemarin, long weekend. Curang emang ya, gara-gara Harpitnas nih ya. Gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol santai lagi di highlight ya. Ini ada berita menarik yang gua baca di Kompas TV. Reaksi Jokowi saat tahu Muldoko kudeta AHY di Demokrat, Mahfud MD kaget tapi happy-happy saja tuh. Gue pas baca mau ketawa ya. Emang presiden kita ini santuy banget ya. Di luar udah geger kayak apa ya. Orang udah ngebahas ini dari mulai warung kopi, kafe, sampai pertemuan ya, sampai macam-macam. Presiden kita happy-happy aja. Nah guys, jadi Pak Mahfud MD ini memberikan kesaksian lah, memberikan testimoni bahwa memang Pak Jokowi itu nggak tahu sama sekali awalnya mengenai manuver Muldoko mengambil alih Partai Demokrat. Ya, dalam satu kesempatan kalau nggak salah dalam satu acara Pak Mahfud, Pak Muldoko dan Pak Pratikno di Banten itu Pak Mahfud pernah nanya ke Pak Muldoko mengkonfirmasi, lalu ditanya juga oleh Pak Mahfud kenapa nggak ngomong sama Presiden. Nah, ternyata jawaban Pak Muldoko yaitu urusan pribadi saya dan Pak Presiden juga nggak nanya, katanya begitu. Ya, kemudian terus berlanjut ceritanya Mahfud, intinya akhirnya ketika dikonfirmasi langsung oleh Pak Mahfud, Presiden memang kaget ya namanya orang nggak tahu menau, kaget pastinya, tapi dia biasa aja ya, nggak kelihatan uring-uringan, nggak kelihatan marah begitu. Jadi kalau istilahnya Pak Mahfud ya itu happy-happy saja. Nah guys, ada beberapa catatan gua ya tentang statement dari Pak Mahfud ini. Seingat gua tanggal 25 Januari tahun 2021 ya, itu kan, AHY sudah berkirim surat sebenarnya kepada Pak Jokowi untuk meminta, klarifikasi mengenai keterlibatan atau dugaan keterlibatan Pak Muldoko di dalam upaya kudeta terhadap AHY yang merupakan ketum Partai Demokrat, ya. Lu ingat beberapa saat kemudian ya Pak Pratikno itu memberikan satu klarifikasi atau memberikan satu penjelasan bahwa surat itu sudah diterima oleh istana, namun istana memilih untuk tidak menjawab atau merespon karena itu dianggap merupakan urusan dalam negeri lah ya, urusan internal dari Partai Demokrat. Nah, artinya apa ya? Kita bisa melihat bahwa sebenarnya presiden sudah tahu bahwa ada masalah. Ya kan? Apalagi kemudian dalam satu pemberitaan di koran Tempo itu juga terkonfirmasi bahwa sebenarnya presiden sudah menegur Pak Muldoko karena kegaduhan yang timbul akibat manuver dia bersama beberapa kader Partai Demokrat yang diduga akan mengkudeta AHY. Artinya presiden menurut gua sudah dalam kondisi memahami ya, aware ya, alert tentang masalah itu. Jadi kalau dikatakan kemudian presiden sama sekali tidak tahu menau atau presiden kaget itu gua agak gagal paham ya, gampangnya begitu. Bayangan gua masa iya dari presiden setelah dia tahu tadi ada surat AHY kemudian dia memberikan peringatan kepada Pak Muldoko ya, apa iya kemudian tidak ada satu direction kepada Pak Muldoko bagaimana dia harus bersikap ya. Masa iya terus santuy ya dan menganggap tidak ada apa-apa. Nah ini yang gua nggak ngerti ya, dinamika seperti apa yang ada di balik tembok istana sesungguhnya. Nah tapi guys, gue ingin mengajak lu untuk menempatkan ini dalam perspektif yang lebih luas. Nah kebetulan ya, gue juga menyaksikan dialog antara Profesor Salim Said, beliau ini adalah guru besar ilmu politik di Universitas Pertahanan dengan Eyang Karni Ilyas nih ya, di kanal YouTube Karni Ilyas Club gitu ya. Gue nonton di situ dan gue menyaksikan satu analisis yang menarik
dari Pak Salim Said ya. Beliau mengatakan keheranannya, ini sebenarnya orang-orang nih, maksudnya antara lain Pak Muldoko ya dan juga kader-kader Demokrat yang ingin mengambil kepemimpinan dari AHY ini memperebutkan apa sih gitu. Karena dalam analisisnya Salim Said ya, Partai Demokrat ini ya kalau bahasa yang agak vulgar ya, dia sendiri agak nggak enak mengungkapkan itu, eee Partai Demokrat ini tanda kutip adalah pepesan kosong, itu istilah dia ya. Kenapa? Karena bagaimanapun Partai Demokrat ini memang, adalah partai yang berhasil mengusung Pak SBY ketika itu menjadi presiden, ya dalam 2 periode bahkan. Tapi, eee, faktor Partai Demokrat bukan satu-satunya faktor yang memungkinkan SBY menjadi presiden. Ada banyak faktor lain ya, misalnya kondisi SBY yang seolah-olah menjadi victim ya dalam konstelasi yang ada. Kita tahu ya bagaimana sikap Bu Mega, bagaimana sikap, mendiang Taufik Kemas gitu ya kepada SBY ketika itu. Yang kemudian itu, oleh publik dianggap bahwa Pak SBY bermain atau melakukan playing victim sehingga tumbuh simpati dan dukungan yang luas. Dan juga sejumlah faktor yang lain ya, yang itu menjadikan Pak SBY, relatif bisa, mudah ya menjadi presiden. Dan menurut Pak Salim Said, faktor-faktor itu tidak bisa diulang hari ini. Apalagi diwariskan ya, baik kepada AHY maupun kepada orang luar seperti Muldoko. Sehingga tadi Pak Salim Said heran, nih kok apa yang membuat mereka nih begitu bernafsu untuk memperebutkan, kursi ketua umum Partai Demokrat. Nah, bisa jadi aja ya, analisis Salim Said nih ada benarnya ya. Of course lah dia seorang, pengamat politik senior, seorang, political scientist yang, jadi rujukan juga. Tapi menurut gua, ada hal yang mesti kita perhitungkan ya. Satu, ada menurut gua faktor greedy ya. Kekuasaan itu orang kalau sudah pegang kekuasaan, itu mirip-mirip orang kalau sudah pegang uang ya. Kalau kita punya akses terhadap materi, terhadap uang gitu ya, itu biasanya akan timbul greedy, timbul keserakahan. Jadi biasanya kalau kita udah punya satu, kita pengen dua. Kalau kita udah punya dua, kita pengen tiga dan seterusnya. Nah, itu yang gua lihat ada dalam kasus upaya pengambil alihan atau upaya kudeta terhadap kursi ketua Partai Demokrat ya, ketua umum Partai Demokrat. Kenapa gua bilang demikian? Kita lihat ya, memang masa pemerintahan Pak Jokowi ini unik. Ya, ini adalah satu rejim di mana ada hasrat yang sangat besar untuk mengikis oposisi. Dan kalau lu tanya awalnya dari mana? Menurut gua ini awalnya dari mindset Pak Jokowi sendiri mengenai demokrasi. Ya, kita melihat ya Pak Jokowi pernah mengeluarkan statement bahwa demokrasi Indonesia ini berbeda dari barat. Di kita tidak dikenal oposisi, yang ada adalah gotong royong. Gue pas baca sebenarnya apa ya, gue pengen, aduh ini gimana ya Pak Jokowi ya. Karena dalam sebuah demokrasi yang namanya pemerintah ya, rejim yang berkuasa dengan oposisi itu harusnya berdiri sejajar. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Karena satu demokrasi, sistem demokrasi tanpa oposisi ya bukan demokrasi namanya. Ya, kalau sampai Pak Jokowi punya pemikiran seperti itu ya ini jelas-jelas mengulang ya format yang ada di masa Orde Baru. Ya cuman ganti judul doang. Gitu ya. Nah, jadi awalnya menurut gua dari situ. Sehingga kemudian kita lihat ya ada dorongan yang sangat kuat dari Pak Jokowi ya dari istana lah ya. Untuk apa? Untuk terus menyerap kekuatan-kekuatan politik yang ada ke dalam kubunya. Ya. Makanya kemudian kita tidak heran ya kalau misalnya PAN itu dibelah dan kemudian yang menang adalah Pak Zulhas yang memang kemudian pro pemerintah misalnya. Ya walaupun sampai hari ini PAN tidak punya wakil ya, tidak punya kader yang duduk dalam kabinet. Ya, demikian pula partai-partai yang lain. Dan akhirnya sekarang Demokrat. Jadi ini menurut gue harus dilihat dalam konteks itu. Adanya sebuah tanda kutip keserakahan untuk terus menarik kekuatan-kekuatan oposisi ke dalam istana. Nah, apa yang gua duga ini menemukan juga satu justifikasi lain. Mungkin persoalan kecil ya, tapi menurut gua menarik ya. Apa yang gua lihat, ini gua baru baca berita. Kita tahu bahwa ada kisruh juga di KNPI ya, beberapa waktu yang lalu pernah gua bahas. Ketua KNPI saat ini yaitu Mas Haris Pertama itu dikudeta juga nih ya, dikudeta juga oleh pengurus yang lain dan dibentuk kepengurusan baru.
dengan banyak alasan lah gitu ya. Dan kemudian konon ini akan digelar satu kongres ya, kongres bersama. Karena kita tahu ya KPI lagi, KNPI saat ini itu terpecah menjadi 3 kubu ya. Jadi sedang diupayakan satu islah, akan ada satu kongres baru yang katanya ditujukan untuk mempersatukan kelompok-kelompok yang berpecah itu. Nah yang menarik, ini gua baca berita di Detik News nih. Ternyata ya KNPI DKI ini sudah pasang ancang-ancang untuk apa? Untuk mendorong putra sulung Presiden Jokowi yang juga sekarang menjadi wali kota Solo, yaitu Gibran Raka Buming Raka, untuk menjadi ketua umum KNPI dalam kongres yang akan digelar tadi. Ya, ini kayaknya semangat banget nih ya KNPI Jakarta. Gue pas baca, wah luar biasa ya. Nah, artinya apa? Maaf, bahkan kekuatan ormas pun ya itu diupayakan untuk dikonsolidasikan. Ya tentu kita nggak bisa polos mengatakan bahwa ini sebuah kebetulan saja KNPI Jakarta berinisiatif dan yang didorong adalah putra presiden. Itu kebetulan doang. Gue sebagai orang yang sudah mendeklar bahwa gue nggak percaya kebetulan ya, gue terbiasa skeptis. Masa iya kebetulan? Gitu ya. Jadi gue nih ngelihat nih, ketika ada satu organisasi yang punya indikasi kecil aja ya, bahwa berseberangan dengan pemerintah atau punya potensi jadi kerikil yang mengganggu ya, itu akan dengan cepat diupayakan ya dihancurkan kekuatannya, kemudian juga diabsorb, diserap ke dalam kekuasaan. Nah di situ gue melihat tadi ya ada problem greedy, problem keserakahan yang menurut gue bahaya. Ya kenapa bahaya? Ya namanya power ya. Itu kalau terlalu besar itu bahaya. Ya kan jargonnya atau adagiumnya mengatakan ya power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Iya kan? Gitu kan? Ya, yang namanya kekuasaan itu punya tendensi di negara manapun di muka bumi untuk korupsi, ya, untuk manipulatif. Nah, ketika dia menjadi sangat absolut, guys, itu dia akan korup sejadi-jadinya, itu. Ya. Nah, guys, dalam konteks ini, gue ingin kaitkan dengan catatan yang lain. Pernah gue singgung sedikit di beberapa podcast gue, tapi ingin gue highlight dengan lebih clear, ya. Nah, kecenderungan greedy tadi ya akan berujung kemudian pada satu involusi, kemunduran demokrasi yang sangat-sangat parah. Yang ini kemudian sebenarnya sudah dipotret oleh salah satu media asing ya, yaitu media Australia ya, di Australian. Nah, ini gue cari dulu medianya, ini ada di atas ya. Nah, judulnya ini ngeri-ngeri sedap ya. Indonesia moves closer to one party rule as Jokowi takes over opposition. Jadi rupanya guys, dinamika pengambil alihan kudeta atau kalau kata Mas Andi Alfian ya pembegalan ya Partai Demokrat oleh KSP Muldoko ternyata ini sudah diamati dengan cermat oleh media-media asing. Salah satunya di Australian. Jadi di Australian aja itu memberikan satu sinyalemen, ini bahaya karena bisa mengarah kepada fenomena partai tunggal. Nah, kok bisa? Emang ada tanda-tandanya? Banyak bro, banyak banget ya. Tadi udah gua gambarkan satu yang paling clear bahwa oposisi di parlemen itu dibuat lemah selemah-lemahnya. Ya, lu tahu kan sebelumnya itu hanya ada 2 partai oposisi, yaitu PKS dan Demokrat. Ya dengan berat hati gue mesti bilang sebenarnya 1,5. Karena yang dari awal secara legowo menyatakan clear menjadi oposisi hanya PKS kan. Ya Demokrat itu terakhir-terakhir ya. Ya lu jangan lupa nih kita lihat lagi fotonya. Bahwa AHY itu pernah sowan kepada Pak Jokowi. Ya, dan waktu itu diisukan AHY akan masuk ke dalam kabinet ya. Kalau nggak salah tuh jadi Menpora ya kalau gua nggak salah ya waktu itu isunya atau apa ya Menpora kalau gua nggak salah. Tapi kemudian konon ya ini berita burung yang beredar namanya burung ya suka berkicau ya bahwa Ibu Mega nggak berkenan ya. Jadi rupanya masih ada dendam masa lalu yang berkaitan dengan ayahnya AHY yaitu SBY ya yang Bu Mega merasa ditelikung karena SBY ternyata maju nyapres dan Bu Mega kalah sampai 2 kali lagi. Nah akhirnya nggak jadi tuh. Nah akhirnya karena nggak kunjung diakomodir di dalam kabinet, Demokrat beroposisi. Ya memang cukup keras ya suaranya sebagai oposisi. Misalnya dalam menolak Undang-Undang Minerba, menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan di dalam beberapa kesempatan yang lain. Nah guys, kemudian kita bayangin ya,
Belum lama nih ya, baru tanggal 5 Maret kemarin kan terjadi KLB di Sibolangit, bahkan belum keluar tuh ya, kita juga nggak tahu keluar apa enggak, mungkin keluar ya, persetujuan atau apa, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, ternyata kubu Muldoko di Demokrat itu sudah menyatakan mendukung sepenuhnya pemerintahan Presiden Jokowi dan bahkan siap menyumbang menteri. Gue pas baca beritanya, waduh luar biasa ya. Jadi kita nggak perlu menunggu lama ya, apa justifikasi dari dugaan-dugaan publik mengenai motivasi di balik apa namanya, kudeta terhadap Partai Demokrat. Jadi kalau terkait dengan statement dari Pak Salim Said tadi, walaupun mungkin ya kekuatan Demokrat ini digambarkan tidak sekuat dulu ya ketika SBY masih jadi presiden atau ketika mengusung SBY menjadi presiden, tapi tetap seksi kayaknya ya buat penguasa untuk diambil alih. Lumayan gitu ya. Lu bayangin guys, dalam konteks tadi ancaman menjadi partai tunggal, ketika Demokrat itu sudah masuk ke kubu pemerintah berarti ya kita lihat ya suara PKS ya ini sekitar 8,59% kalau gua nggak salah ya di dalam pemilu yang lalu. Ya berarti ketika Demokrat itu masuk ke kubu pemerintah itu suara koalisi pemerintah yang dipimpin oleh PDIP itu sudah di atas 90%. Itu istilahnya apa sih? Mayoritas mutlak. Ya, absolute majority. Ya, jadi lu bayangin ya, RUU apapun yang diusulkan oleh pemerintah itu dengan gampang akan gol aja. Ya. Salah satu misalnya ya yang gua nggak habis pikir adalah Perpu Corona ya. Nanti kita lihat lagi beritanya ya, Perpu Corona yang kemudian jadi undang-undang, ya kan? Jelas-jelas ya, Perpu Corona itu memangkas banyak betul kewenangan DPR RI. Sehingga kekuasaan yang relatively absolut itu ada di tangan pemerintah. Walaupun ya dibingkai dengan konteks apa, supaya penanganan corona bisa efektif gitu kan ya. Nah tapi maksud gua kok ya ada ya lembaga yang kewenangannya dipangkas tuh setuju ya gitu. Ini kan rada-rada nggak masuk akal gitu ya, tapi bisa dipahami karena tadi majority adalah partai pemerintah. Nah, apalagi sekarang ketika Demokrat misalnya nanti bisa ditarik masuk ke sana, ya selesai sudah. Nah, itu satu faktor ya yang menunjukkan bahwa ancaman terbentuknya partai tunggal itu guys, itu nyata ya, bukan halusinasi ya, bukan nakut-nakutin, bukan. Nah, belum lagi kalau kita lihat guys, perjuangan untuk mencabut presidential threshold 20% guys, itu kandas, iya kan? Jadi presidential threshold tetap 20% kalau itu diukur dari apa namanya jumlah kursi di parlemen. Kalau diukur dari jumlah suara itu 25% ya. Nah, bisa lu bayangin ya dengan kondisi seperti ini, maka nanti akan muncul bayangan gua nih hanya satu pasangan calon tunggal ya, yang itu diusung oleh PDIP bersama tadi partai-partai koalisi pemerintah. Jadi bayangan gue begini ya, karena dia PDIP adalah yang terbesar ya dalam koalisi gemuk tadi, maka calon presiden akan di-endorse dari kader PDIP atau orang yang disetujui oleh PDIP. Nah, wakilnya sih bisa dari mana aja ya. Itu partai-partai lain yang berkoalisi dan pemerintah bisa rebutan ya di situ ya. Ada negosiasi, ada tawar-menawar dan macam-macam. Tapi pasti presidennya adalah dari PDIP atau yang diusulkan atau diusung oleh PDIP. Ya. Apakah akan calon tunggal atau tidak? Bisa jadi mungkin enggak ya. Akan dimunculkan nanti calon bayangan ya atau calon apa nih boneka lah kira-kira begitu. Mirip-mirip seperti di Pilwalkot Solo ya. Kita tahu ya ada Gibran kemudian melawan pasangan dari kandidat independen ya yang merupakan ketua RW sama tukang jahit. Ya akhirnya Gibran menang di atas 80% kan. 86% kalau gua nggak salah. Nah, kira-kira kondisinya mirip seperti itu. Atau guys bisa jadi ya eh, penguasa nih ya akan berani melangkah lebih jauh ya. Karena sudah tadi majority ya absolute majority akan digulirkan apa namanya amandemen terhadap konstitusi sehingga masa jabatan presiden bisa saja kemudian dibuat menjadi 3 periode. Nah, kalau itu terjadi ya kita bisa bayangin ya, Pak Jokowi akan kembali menjadi Presiden Republik Indonesia untuk periode yang ketiga. Nah, guys tentu saja para oligarki ya, para investor, para taipan yang mungkin sudah memberikan investasi politiknya itu akan bersuka cita.
ya. Karena apa? Kelanggengan investasinya itu bisa dijamin lebih jauh lagi. Nah, guys, belum lagi nih ada ancaman lain ya. Sudah sejak lama ada suara-suara untuk menaikkan parliamentary threshold ya. Kita tahu dulu itu 2% ya, 2,5% gitu. Kemudian 4%. Ada suara-suara menaikkan ke sekitar angka 7% ya. Guys, mari kita lihat nih. Oke, misalnya ini kita bisa berdebat mengenai akurat atau tidak akurat ya, tapi kita gunakan sebagai patokan untuk bahan diskusi aja nih hasil survei Litbang Kompas yang terakhir ya. Jadi kalau kita lihat datanya guys di sini ya, sebagian besar partai kalau dinaikkan itu parliamentary threshold menjadi 7%, sebagian besar partai itu akan terlibas ya, akan tergusur dari parlemen. Tersisa kira-kira 3 partai aja ya. Jadi mungkin yang tersisa siapa nih? Yang tersisa mungkin PDIP ya, 3 atau 4 ya, PDIP, kemudian apa nih, Gerindra, dan mungkin satu lagi adalah PKS gitu ya. Kita bayangin ya, jadi jalan menuju partai tunggal itu akan semakin dekat. Nah kan ngeri-ngeri sedap ya kalau yang terjadi adalah seperti itu. Nah belum lagi guys, kita juga tahu ya partai-partai yang semula menolak ya, bukan menolak, partai-partai yang menghendaki adanya revisi terhadap undang-undang pemilu ya, yang ngotot kan antara lain adalah Nasdem, Golkar, itu sudah berhasil ditekan ya. Gua nggak tahu ya, tukar tambah politiknya apa. Bisa jadi mereka diancam bahwa kursi menteri mereka di kabinet itu akan dihapus atau apa, gua nggak tahu. Tapi mereka yang tadinya kekeh dilakukan revisi yang memungkinkan dilakukannya pilkada di 2022 dan 2023 itu akhirnya menyerah. Ya, artinya apa? Pilkada akan dilakukan serentak bersama Pilpres dan Pileg di tahun 2024. Nah, dampaknya guys itu dahsyat ya. Dalam konteks konsolidasi kekuasaan tuh luar biasa. Ya, di dalam politik, di dalam urusan pemilu kita mengenal apa yang namanya kotel efek. Ya, kotel efek ini efek ujung jas. Intinya apa sih? Partai-partai yang punya calon presiden itu biasanya akan mendapatkan istilahnya keuntungan ya, keuntungan elektoral. Ya, kira-kira begitu. Karena kemudian ini jadi sorotan publik kan. Bener gak sih? Akhirnya karena sorotan publiknya adalah kepada Pilpres, Capres dan Cawapres, ketika orang memilih misalnya anggota legislatif ya, atau orang memilih calon kepala daerah, pikiran orang masih ke situ ya. Partai apa sih yang punya capres gitu? Karena mereka punya narasi yang lebih kuat. Akhirnya partai-partai ini akan diuntungkan. Itu terbukti banget guys di tahun 2019, di pemilu 2019. Itu kan antara Pilpres dengan Pileg digabungkan. Dahsyat ya. Dua partai yang punya kandidat ya capres dan cawapres yaitu PDIP dan juga Gerindra itu meraih keuntungan elektoral tadi ya yang luar biasa. Nah, kita lihat nih di pemilu 2024 yang akan datang. Ya. Gerindra yang sebelumnya di 2019 mendapatkan banyak keuntungan ya karena satu dia beroposisi ya menempatkan peran ya memosisikan diri melawan tanda kutip rejim atau melawan incumbent ya. Akhirnya apa? Suara rakyat yang oposisi terutama suara umat Islam tuh banyak masuk ke Gerindra. Dan kemudian Gerindra di saat itu punya capres dan cawapres satu paket ya. Lah keuntungan-keuntungan elektoral itu guys tidak akan dimiliki Gerindra di tahun 2024 ya. Karena Gerindra citranya bukan lagi lokomotif dari oposisi. Ya jadi lu bayangin, besar kemungkinan Gerindra juga akan mengalami banyak kerugian. Nah guys dengan kondisi itu ya dugaan-dugaan bahwa pengambil alihan Demokrat adalah bagian dari skenario besar untuk mewujudkan sebuah partai tunggal atau setidaknya kuasi partai tunggal ini menurut gua tidak bisa kita abaikan begitu saja. Nah dalam konteks negara demokrasi ini tentu menjadi berita duka ya ini menjadi warning yang harus sangat kita perhatikan. Kita nggak bisa diam nih guys sebagai masyarakat sipil ya. Kita harus terus memantau ini bukan cuma memantau tapi melakukan upaya-upaya konstitusional untuk mencegahnya. Karena bagaimanapun ya kita sudah berkomitmen untuk memasuki atau mengambil jalan demokrasi dan jalan demokrasi itu menghendaki check and balances. Dan tidak mungkin itu dilakukan ya tidak mungkin akan berfungsi
Ketika tadi ya gejala-gejala konsolidasi kekuasaan menuju partai tunggal itu justru semakin menguat. Karena itu guys, speak up ya, mari kita sampaikan gagasan-gagasan kita tentu sekali lagi secara konstitusional supaya demokrasi kita tetap bisa kita rawat. Itu aja guys dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.